Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini seperti biasa ya, kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Kak Intan mau share screen dulu tentang sebelumnya Kak Intan kan nggak tahu ya Dastan ini materi bahasa Indonesianya dari mana. Nah, kalau Dastan dari mana bahasa Indonesianya? Masih ingat Globalisasi. dari mana? Globalisasi. Oke. Kakak mau lihat dong bukunya Dastan kayak gimana? Oke, ESPS. Oke. Oke, boleh berarti Baru di bab ini sih. berarti beda ya. Bukunya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar tentang bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Oh, wirausaha. Oh, tentang wirausaha. Wirausahanya diapain tadi? Ya, wirausahanya diapain? Suruh bawa-bawa barang gitu, kayak formulir, kasih itu hmm, materai, kasih itu perangko, gitu-gitu, amplop. Oh, Habis gitu. itu ya Mm-mm. Oke, kalau gitu. Jadi, malam hari ini kita akan belajar tentang tokoh, tokoh dan penokohan. Kira-kira Dek Dastan pernah ndak dengerin cerita-cerita gitu, cerita cerpen atau apa gitu, pernah ndak? Sering ya. Kalau komik, senengnya apa? Seneng anime nggak? Kartun? seneng. Apa? Apa yang Tapi disukain? tapi tentang olahraga doang. Oh, suka olahraga. Oke. Hmm, Kayak IQ. Haikyuu. Oke. Itu Naruto mungkin. Ya, itu biasa nonton. One Piece. One Attack Piece of nonton. Titan. Itu ya. Blue Lock. Blue Lock. Kena apa? Blue Lock. Oke, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cerpen itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tema satu. Ini masih tema satu yang saya buat ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang nih, nih, yuk cari tahu karaktermu. Kira-kira karakternya Dek Dastan ini gimana? Kalau Kak Intan kan karakternya, oh Kak Intan itu seperti buah semangka. Buah semangka itu gimana? Oh, Kak Intan itu gemuk. Terus habis itu, oh Kak Intan itu berkerudung. Berarti kalau berkerudung berarti beragamanya Islam. Seperti itu. Kalau Dek Dastan kira-kira karakternya kayak gimana? Kenal nggak sama dirinya sendiri? Kayak wortel. Kayak wortel. Kenapa kok kayak wortel? Kurus. Kurus. Oke, wortel kok kurus. Lah, kurus. Terus selain kayak wortel apa? Eh, kayak apa ya? Kayak kayak nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti, oh, Dastan ini ternyata kayak wortel. Wortel kan warnanya oranye. Apakah Dastan berwarna oranye juga? Enggak. Enggak. Oke, berarti karena kurus itu tadi. Jadi kayak wortel seperti itu. Dastan suka wortel? Suka-suka aja kalau Oh, suka-suka aja ya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini ada video. Kita lihat bareng-bareng. Fokus ke videonya ya. Oke. Melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Suaranya kedengeran nggak? kedengeran. Oke. Namun, sepertinya hari ini, kedua orang tua Donita harus pergi. Donita, kemarilah sebentar. Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Loh,
Mama mau pergi kemana? Tapi sekali. Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Hari. Iya, Papa ada perlu dengan Om Hari. Apakah kamu mau ikut? Duh, aku ingin sekali ikut. Tapi Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok nanti siang. Baiklah, kalau begitu, kamu tidak apa-apa sendirian di rumah. Gak apa-apa, Ma. Donita titip salam saja untuk Om Hari dan Tante Maya ya. Iya, nanti Papa sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Donita pasti bisa, Pak. Papa hanya khawatir saja, Ma. Papa, percayakan rumah ini pada Donita selama Papa Mama pergi. Maka Papa dan Mama Donita pun pergi ke tempat Om Hari. Teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Itu semua sih gampang. Aku bisa. Iya, karpet ada di loteng. Aku ambil saja dulu ah. Semoga saja sudah dicuci sama Mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja ah. Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan ringan ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Naiklah. Tidak bisa jangan sendirian di mana? Tadi kami ketemu di depan minimarket sana. Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sang pemberani. Hehe. Ah, kalian bisa saja. Masuk ya. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, 4 sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuni buku matematika miliknya. Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Ternyata itu tujuan Indra mengusulkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya. Donita, aku coba cemilanmu ya. Iya, silakan Okto. Aku membuatnya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Wow, rasanya enak.
Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah pemberani. Ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa. Iya, Superdon. Super Donita. Sang wanita super mandiri. Sudah, jangan berlebihan. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Hari semakin siang. Mereka pun selesai belajar kelompok dan waktunya untuk pulang. Namun, ketika Indra dan lainnya ingin berpamitan, mereka tertegun melihat keadaan yang sangat berantakan. Wah, ternyata seperti ini ya. Kalau 4 anak berkumpul bersama, berantakan sekali. Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula. Sebelum Papa dan Mama pulang. Sepertinya kerja keras lagi. Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Kami akan membantumu. Membersihkan semuanya ini ya. Ayo kita lakukan. Baiklah, aku juga akan membantumu. Wah, terima kasih ya. Setelah itu, Donita membagi tugas kepada teman-temannya. Anak laki-laki mendapatkan tugas membersihkan ruangan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu, kemudian mengepel. Sedangkan anak perempuan bertugas untuk mencuci piring dan gelas kotor, serta merapikan sofa dan perabot lainnya. Setelah ruangan selesai dibersihkan, Donita segera menggulung karpet dan menyimpannya kembali di loteng. Ruangan pun bersih dan rapi seperti semula. Setelah semuanya selesai, Indra dan kedua sahabat yang lain pun berpamitan. Donita, kami pulang dulu ya. Terima kasih atas jamuannya. Iya, terima kasih. Sorenya, Papa dan Mama pulang dari rumah Om Hari. Wow, rumah tetap rapi. Apa tadi belajar kelompoknya tidak jadi? Jadi kok, Ma. Berarti Donita beres-beres sendiri. Coba ceritakan ke ayah. Donita pun menceritakan apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada Mama dan Papa. Dimulai dari menyiapkan ruang belajar, memasak camilan, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta merapikan semuanya kembali seperti semula. Wah, anak Mama memang luar biasa. Semua dikerjakan sendiri. Iya, sudah terbiasa. Donita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman. Dua jempol buat Donita yang mandiri. Pesan dari cerita ini adalah, jika mampu untuk mengerjakan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Belajar mandiri sejak kecil, agar masa depanmu lebih cerah. Oke, sudah selesai ya videonya. Nah, sebentar kok nggak bisa dikecilin. Sebentar ya, kok nggak bisa dikecilin. Oke, se. Ah, hmm. Nah, nih. Oke, tadi di videonya masih ingat tokohnya siapa saja? Bonita, Indra,
Okto sama satu lagi siapa itu? Iya, siapa ya satunya tadi? Terus selain Nggak itu tahu. ada siapa lagi? Satu lagi yang cewek nggak tahu. Iya, terus sama ibunya Donita sama ayahnya Tony. ya. Oke, kita lihat lagi karakternya biar ingat. Bentar. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei, Indra, Indra, Nadia. Oh, namanya siapa tadi? Nadia. Nadia. Oh, akhirnya kita terpecahkan ya. Tadi namanya siapa? Nah, lalu tadi tentang karakter. Kira-kira Nadia ini karakternya bagaimana tadi? Karakternya baik, Mm-mm. sopan, Oke, cerdas. cerdas. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Yang ini namanya siapa tadi? Indra. Indra. Indra karakternya gimana tadi? Licik, pintar. Licik, pintar. Liciknya kenapa tadi? Karena Karena dia menyusulkan kerja kelompok di rumah wanita untuk menanyakan kepada mamanya tuh soal MTK. benar. Jadi di sini tuh Indra itu pinter. Dimana, eh, gimana kalau kerja kelompoknya di rumahnya Donita aja? Soalnya kan di situ ada mamanya, gitu dalam hatinya aja tapi ya. Jadi biar dia itu nggak terlalu susah gitu ya. Jadi diajarin sama mamanya Donita apa Bonita sih? Donita ya. Nggak tahu. Terus yang ini namanya siapa? Yang ini. Okto. Okto karakternya gimana karakternya? Pintar, rajin, baik. Oke, kalau diibaratkan sayur nih, Okto tuh kayak apa? Kayak kayak brokoli. Kayak brokoli karena rambutnya keriting ya. Oke, jadi Hmm. brokoli. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke. Nah, siapa tokoh utama dalam cerita ini tadi? Bonita. Bonita. Kenapa kok bisa Bonita? Bonita yang paling banyak ditayangkan dan paling banyak mengerjakan sesuatu. Oke. Oke. Selain paling banyak nih, itu kan tentang menceritakan gimana kegiatannya Bonita gitu ya. Jadi itulah kenapa kok Bonita jadi tokoh utama. Oke, lanjut lagi. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama awalnya? Masih ingat? Eh, Awalnya dia tuh mau ikut tapi khawatir takutnya teman-teman udah datang dia nggak ada di rumah. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu kan pengen aku mah ikut, tapi Bonita udah ada janji nih untuk kerja kelompok sama teman-teman. Terus khawatir yang kedua apa tadi? Eh, Takutnya mamanya marah saat saat kita sudah memakai semua barang-barang yang di rumah dan tidak dibersihkan. Oke, itu khawatir yang kedua ya. Pas lihat keadaan ada 4 anak, ternyata waduh kok berantakan ya. Terus akhirnya apa yang dilakukan tadi? Membersihkannya. Membersihkannya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kira-kira apa saja yang kalian lakukan jika ditinggal sendirian di rumah? Kira-kira Dastan kalau ditinggal sendirian di rumah ngapain? Duduk depan teras, pegang HP, buka WhatsApp, telepon temen, suruh datang, selesai. Oh gitu. Oke. Biasanya kalau temannya datang nih, Dastan ngasih suguhan apa?
suguhan ngajak main game. Oh, ngajak main game. Oke. Suguhannya, jajannya itu apa? Pernah ngasih atau ya udah beli sendiri gitu? Itu mah Gimana? Beli sendiri biasanya ya? biasanya patungan sih. Bisa patungan berapa nih. Mm-mm. Bisa dapat apa-apa. Di situ nanti ini misalnya si A bawa termos, ini bawa es batu, ini bawa Eh, air, ini bawa bawa tehnya gitu. Situ yang misalnya beli Indomie, situ yang mm. pengen nih masak Indomie gitu. Wih, berarti udah anu ya, udah mandiri ya. Berarti udah, ayo ke rumah. Ada yang bagian bawa es batu, ada yang bagian bawa misal buah atau teh gitu ya. Biasanya sih, Mm. biasanya sih nyampe rumah dulu baru dipikirin. Oh gitu. Oh, berarti datang ke rumah dulu. Oke, mantep, wis. Berarti Dastan dan teman-temannya ini sudah termasuk anak yang mandiri karena bisa mempersiapkan barang-barang yang diinginkan secara sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya kalau sendirian di rumah, Dastan itu khawatir nggak kayak, aduh sendirian di rumah nih, nanti bisa nggak ya misal masak masak mie itu kan nyalain kompor. Nah, itu biasanya ada nggak kekhawatiran gitu? Enggak, Enggak. Kenapa? Karena udah diajarin mama atau gimana? iya. Kan dari kecil udah diajarin mama. Oke, berarti udah Kalau diajarin ya memang. Oke, sip. kalau ditinggal di rumah, ini caranya nih. Setahunnya takut-takut. Mm-mm. Pas terus dicoba, ya nggak ngapa-ngapain apinya, cuma dipancinya doang. Oke, sip berarti. Mantap berarti Dastan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang Kak Intan mau Dastan menulis. Pengen tahu nih tulisannya Dastan bagaimana. Nah, tuliskan kegiatanmu apabila ditinggal di rumah sendirian. Tadi kan sudah diceritakan, sekarang coba ditulis. Terus di mana? Tulis di buku tulis. Mm-mm. Nanti hasilnya bisa ditayangkan di kamera gini, pengen tahu. Atau bisa dikirim di WhatsApp. Boleh. Sudah, Miss. Miss, Miss, Oh, ya, Miss. sudah. Oke. Ya, Kalau sama Kak Intan manggilnya Kak aja ya. Soalnya kalau Miss kok bahasa Inggris. Oke, wait sebentar. Mau saya lihat dulu. Saya stop share dulu. Oke, lihat sih lagi. Kok kalau buram ya? bentar. Sabar. Pakai background soalnya. Iya.
Coba sih lihat. Apa itu? Masa kayaknya harus yang pakai back. Heeh. Bisa nggak difoto? Itu bisa nggak kalau difoto terus habis itu dikirim? Hmm, Bisa. Nggak kelihatan tetepan. Gak apa-apa. Gini aja, Dastan, difoto terus dikirim. Gak apa-apa wes. Coba. Difoto. Gak apa-apa wes. Tak tunggu masih lama waktunya. Coba. Udara di Depok, apa? Panas nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau di Bisa, Surabaya panas banget. bisa biasa aja kalau Depok. Oh biasa-biasa aja. Depok itu daerah Jakarta mana, Dek? Jakarta. Jabodetabek ya kan? Depok, Jakarta. Queen nelponnya jadi kayak Nah, sip. Pengen tahu tulisannya gimana. jelek, Miss. Nggak apa-apa. Menelpon teman untuk apa ini? Bermain ke rumah dan kita bermain game. Oke. Menelpon teman untuk bermain ke rumah dan kita bermain game. Oke, sip. Apa ada yang mau ditulis lagi selain ini tentang masak-masak mungkin? Enggak. Enggak, oke. Berarti kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Saya share screen lagi. Oke, sip. Thank you. Selesai. Iya. Thank you-nya keduluan. Belum, masih lama waktunya. Mantep nih. Ngantuk, iya. Udah malam ya soalnya ya. Oke, sabar nanti. Habis ini selesai. Oke. Tuliskan kegiatan sudah. Nah, oke. Dastan, halo? Wes, ngantuk ya Allah. Habis ini kita nonton video lagi biar gak ngantuk, biar fresh ya. Wait. Nah, di sini Dastan sudah pernah dengar nggak tentang intrinsik dan ekstrinsik? Kalau amanat alur latar Mm-mm. tema toko Ponokohan pernah denger. Tapi kalau gaya bahasa sama sudut pandang nggak pernah. Belum ya, oke nggak apa-apa. Jadi di dalam intrinsik, intrinsik itu apa sih? Hal yang ada di mana? Di Di dalam ceri jari-jari. cerita, ceri-ceri. Oke, intrinsik itu berarti unsur yang ada di dalam sebuah cerita, ya. Tadi Dastan bilang, Miss, saya tahu tema, tokoh, latar, amanat, alur, penokohan. Tapi Dastan nggak tahu, Miss, gaya bahasa itu gimana, sudut pandang itu gimana. Nah, sebenarnya gaya bahasa dan sudut pandang nanti akan Dastan peroleh waktu SMP. Tapi ini Miss sengaja ngasih tahu biar setidaknya Dastan lebih maju dari teman-temannya, gitu ya. Kalau Nah, kalau Ponokohan oke, penokohan. Penokohan itu watak. Kita ulas satu-satu ya.
Tema itu apa menurut Dastan? Inti dari sebuah cerita. Betul intinya. Contohnya gini, pernah dengar cerita Malin Kundang nggak? Pernah Malin Kundang pernah ya. Judulnya tuh apa judulnya berarti? kondang. Malin Kundang. Kalau temanya tentang apa? Temanya tentang anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Oke, berarti paham ya kalau tema itu berarti tentang apa sih? Nah, gitu ya. Oke. Terus tokoh. Masih ingat nggak tokoh yang ada di Malin Kundang itu siapa aja menurutnya Dastan? Eh, Gak inget. Pokoknya ingetnya maling kundangnya doang. Oh Istri gitu. maling kundang. Malin Kundang sama ibu gitu aja ya. Iya. Malin Kundang dan ibu kita ambil dua contoh Malin Kundang dan ibu. Lalu kita ke penokohan. Tadi Dastan tanya, penokohan itu apa sih? Nah, penokohan itu watak-wataknya. Kira-kira menurut Dastan Malin Kundang itu punya watak yang bagaimana? Watak yang durhaka. Anak yang durhaka. Terus, kira-kira apa lagi? Kalau sudah kaya tidak ingat ibunya. Kalau sudah kaya tidak ingat ibunya. Oke, ada lagi? Gampang terpengaruh oleh istrinya. Gampang terpengaruh oleh istrinya. Oke, terus ada lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada, oke. Kalau ibunya, apa? Kalau ibunya? Ibunya orang yang baik. Mm-mm. Setia menunggu anaknya pulang. Setia menunggu anaknya pulang. Oke, ada lagi? Selalu mengingat anaknya. Selalu mengingat anaknya. Oke, apa ada lagi? Berperilaku adil. Berperilaku adil. Oke, ada lagi nggak? Enggak ada. Oke, banyak ya sebenarnya. Anak orangnya gimana gitu. Berarti nih, Malin Kundang itu termasuk antagonis apa protagonis? Antagonis. Anta Antagonis. antagonis berarti jahat ya. Kalau ibunya berarti Antagonis. protagonis berarti yang baik gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang gaya bahasa dan sudut pandang cukup apa ya CKPTW tahu ya CKPTW ya cukup tahu dulu aja tapi nanti di kelas 7 Dastan akan mendapatkan lebih banyak lagi. Oke, sekarang ke latar. Kira-kira latar itu apa latar? Latar belakang. Latar belakang, kayak latar tempatnya gitu ya. Jadi latar itu tempat. Kira-kira tempatnya kejadian itu di mana? Tempatnya cerita itu gimana? Gitu. Lalu amanat. Amanat itu apa menurutnya Dastan? Kesimpulan dalam cerita atau eh, pesan moral gitu lah. Betul, pesan moralnya. Kira-kira pesan yang didapat dari pembaca itu apa? Itu namanya amanat. Lalu terakhir ada alur. Apa itu alur? Alur cerita, misalnya Mm-mm. mana? Alur alur cerita itu harus nyambung gitu. Oke, alur cerita tuh harus nyambung. Jadi alur cerita itu bisa maju, bisa mundur. Pernah nggak Dastan itu dengerin cerita Oh atau iya iya iya. mm-mm, lihat video yang menceritakan masa lalu itu berarti alurnya apa? Halo, Dastan masih di sana? Halo. Wah, sepertinya sinyalnya terbang ya. Halo? Wait.
Aduh. Oke. Halo, Dastan? Halo, Miss. Oke, tadi sinyalnya terbang tadi. Hah? Tadi loh, tiba-tiba Dastan nggak bisa dihubungi. Coba, kayaknya kok nggak itu. Bentar ya. Oke, tes. Kameranya Kak Intan sudah muncul nggak kameranya? Muncul ya? Muncul. Oke, biar nggak ngantuk, silakan sekarang disiapkan lagi bukunya. Bukunya disiapkan lagi. Kita coba bedah tentang tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan alur. Ditulis Aku dulu. mau. Ditulis dulu di buku. Nomor 1 tema, terus di bawahnya ditulis lagi tokoh, di bawahnya lagi penokohan. Kecuali gaya bahasa nggak usah ya. Waduh, ada jago Please dong, manis. Miss. Gimana? Please doang. Ya, kan abang nanti Yang gaya bahasa sama sudut pandang jangan dulu ya. Nomor 1 tema, 2 tokoh, ke bawah. Oke, sip. Hmm. Sudah, Miss. Sudah? Oke. Bentar ya, ini apa ini? Ayo temukan unsur intrinsik yang ada di video, aku bisa melakukannya. Oke, kayaknya kita cari film lain ya. Kita cari film lain. Ini gimana caranya biar tidak di sini? Nah, gini loh. Dastan sukanya kalau di YouTube video apa? Mr. Upin Ipin? Beast. Jangan, ya. Upin Ipin lama banget ya. Mr. Beast 1000. Mr. Beast. Jangan, apa Mr. Beast itu? Ada orang-orang berkaya. Seru. Oke, kita lihat Upin Ipin. Biasanya Dastan sering nggak lihat Upin Ipin? Sering. Sering ya. Nah, di sini ada pengembala dan biri-biri. Di sini ceritanya Upin Ipin memperagakan jadi salah satu tokoh petani gitu, tokoh masyarakat. Nah, kita coba lihat dan kita lihat ini tuh latarnya di mana sih, temanya gimana sih gitu ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke. Selamat hari jadi Upin Ipin. Gimana? Enggak. Oke. Ada kuncinya. Aduh, iklan. Solusi aman, dijamin pasti nyaman. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan
Rocky Sapukaya. Itulah anak saya. Oh, Nestlin. Saya gembala biri-biri, seperti jaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan peri, mari-mari senang hati. Oh, tinggal di kita aja. Kita dia tanpa tumpah. Itu bahaya. Oh, suaranya nggak ada, Miss. Gawat. Suaranya nggak kedengaran, Ya, suaranya nggak keluar. nggak keluar sama sekali. Kalau suaranya Kak Intan muncul. Awal, a- awalnya, awalnya keluar. Habis itu tiba-tiba pas yang kata kelincinya masuk, nggak keluar. Oh gitu. Gimana ya? Kenapa ya? Oke, baik. Saya Udah. lagi. Kedengaran? Pada zaman dahulu ada Dengeran. Oke. kembali biri-biri. Hari dia akan menjaga diri. Seperti jaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan peri, mari-mari senang hati. Hilang lagi, Miss. Bisa ya? Oke, kalau gitu saya kirim di WA aja. Coba didengerin lewat sana ya. Oke. Oke. Ini Miss-nya hilang. Oke, silakan dilihat di HP-nya. Coba.
18. Oke. Sip. Sudah? Oke, belum. Belum, Miss. Oke, masih saya tunggu. Hanya 6 aja ya. Sip. Kira-kira latarnya yang mana sih tadi? Latarnya gimana tadi? Hmm, Dah, Miss. Oke, sip. Pertama, temanya tentang pertunjukan apa ini tadi? Biri-biri dan serigala. Biri-biri dan serigala. Jadi ceritanya tentang jadi ceritanya tuh ada seorang peternak ya. Peternak itu punya biri-biri. Biri-biri itu apa biri-biri itu? Domba. Domba. Jadi punya 3 biri-biri. Nah, terus habis itu di sana itu ada rumor kalau di situ ada serigala, ya kan? Terus habis itu Upin Ipin jadi apa tadi? Jadi Jadi ini eh warga. jadi warga. Nah, tapi yang punya biri-biri ini kayak ngeprank, kayak ada serigala. Padahal nggak ada. Itu sampai berapa kali tadi? 2. Sampai 2 kali. Akhirnya yang ketiga kali, waktu ada serigala beneran, Upin Ipin percaya nggak sebagai warga? Hmm. Udah nggak percaya. Soalnya, paling nipu, nggak mungkin di sini ada serigala. Buktinya 2 kali tadi nggak ada tuh serigalanya. Itu ya. Jadi temanya tentang biri-biri dan serigala gitu. Oke. Lanjut ke tokoh. Tokohnya ada siapa aja? Bukan Upin Ipin, bukan itu, bukan ya. Tokohnya ada apa aja di dalam ini? Pengembala. Pengembala, oke. Oke, peternak ya. Pengembala, sing bener. Oke, bener. Terus Biri-biri. biri-biri, oke, biri-biri 1, 2, dan 3. Terus Warga. ada warganya 2, warga 1 dan warga 2. Terus ada siapa lagi? Serigala. Serigala, oke. Jadi ada berapa tokoh tadi? Ada tuh. Habis itu ada pohon. Oh iya, ada pohon. Terus ada lagi nggak tadi? Ada itu apa? Narator. Narator, bener. Oke, ada lagi? Udah habis. Oke, ada 9 ya berarti ya. Ada penggembala, ada dombanya ada 3. Terus habis itu warganya ada 2. Terus serigala, pohon, dan narator. Bener nggak? Tadi kan 7. Habis itu Hmm. 3. 10. Pas 10. narator. Lah, pohonnya 3. Oh, pohonnya 3. Oh, oke, berarti benar. Berarti berapa jumlahnya? 11.
Oke, 11. Sip. Itu tadi tokoh-tokohnya. Kalau penokohannya dari penggembala tadi apa penokohannya? Ada pengembala, Mm-mm. habis itu warga, Penokohannya itu wataknya. wataknya. Pengembala Eh, dulu. pengembala itu suka berbohong, Suka licik, berbohong, licik. licik. eh Ada lagi enggak? Tadi yang ditulis sama Dastan tidak sopan. tidak sopan. Oke. Lanjut. Kalau biri-birinya kira-kira sifatnya gimana? Ada nggak wataknya? Wataknya itu Mm-mm. nggak ada sih. Ada satu. Pena- Takut. Penakut. Jadi karena ada serigala dia takut. Gitu. Oke, terus kalau yang serigala, kalau tadi yang biri-biri itu penakut, kalau serigala itu kenapa? Pemakan biri-biri, Makan pemangsa, biri-biri. Karena dia pemangsa. merasa badannya lebih besar, giginya lebih taring, akhirnya dianggapnya dia paling kuat. Jadi dia memiliki sifat apa? Ani. Pemberani dan rakus gitu ya. Oke, kalau yang warga tadi yang Upin Ipin, jadi tadi itu kira-kira sifatnya gimana? Wataknya? Baik, sopan, mempercayai orang, Hmm. dan berperilaku adil. Oke, sip. Ada lagi? Udah sih. Udah, oke. Jadi Upin Ipin itu sebenarnya warga yang baik. Jadi nanti Dastan kalau memiliki berkenalan dengan orang, pasti punya tetangga dong ya. Nah, itu harus saling membantu kayak Upin Ipin. Tapi jangan sampai kayak penggembala. Kalau penggembala kan suka ngeprank, suka berbohong. Nah, karena keseringan berbohong akhirnya nggak dipercaya gitu ya. Terus yang pohon-pohon tadi kira-kira apa? Apa ada penokohannya? Ada wataknya? Hmm, mengingatkan mengembala. Mengingatkan ke pengembala. Jadi menasehati gitu ya, jangan gitu. Ya, gitu. Oke. Sudah ya berarti ya tadi sudah pengembala, sudah warga, sudah domba, sudah serigala, sudah pohon. Terus ada lagi yang belum. Udah. Sudah ya, oke. Berarti lanjut sekarang ke latar. Latarnya nih di mana kira-kira? Latarnya. Hmm, di sebuah pedesaan. Di sebuah pedesaan, betul. Jadi ini tuh ceritanya di pedesaan. Biasanya kan biasanya kan kalau pedesaan tuh deket sama hutan ya. Nah, itu berarti di pedesaan itu. Jadi khawatir Mas Ian kalau ada serigala. Terus alurnya kira-kira maju apa mundur? Mundur. Mundur. Kenapa kok mundur? Karena cerita sejarah. Karena cerita apa? Sejarah. Oke, tadi naratornya bilang pada suatu hari gitu ya? Oh, berarti maju. Oke, kalau pada suatu hari itu bisa jadi itu mundur, tapi ini dari ceritanya itu menceritakan maju ya. Jadi alurnya tuh satu persatu. Oh, dari awal penggembala itu duduk di pohon, terus biri-birinya jalan-jalan lari-lari. Nah, terus habis itu mulai nih teriak-teriak yang penggembala itu serigala, serigala, padahal nggak ada gitu. Jadi kalau alur maju itu ceritanya tidak ada kalimat gini. Pada zaman dahulu kala atau pada hari Sabtu kemarin, nah, yang menceritakan masa lalu itu berarti alurnya apa? Maju.
Maju. Tapi kalau menceritakan masa lalu itu berarti Dur. mundur. Gitu. Oke. Lalu kira-kira amanat yang didapat sama Dastan apa dari cerita ini? Janganlah membohongi orang. Atau Janganlah tidak kamu lanjut. tidak dapat dipercaya sama seseorang pun. Oke, janganlah suka berbohong atau sering berbohong. Karena nanti bisa jadi tidak dipercaya kalau kamu ketahuan berbohong gitu. Bukan berarti kalau nggak masalah kalau nggak ketahuan. Jangan ya, karena berbohong itu hal yang Ih, tidak baik. Oke, sip. Tadi tugas yang ditulis Dastan bisa dikirim ke Kak Intan. Mau lihat tulisannya Dastan gimana? Udah selesai bang, makasih bang. belum. Habis dikirim, terus habis itu kita selesai. Ya, kirim dulu. Pengen tahu? Sip, mau lihat. Oh, belum ditulis ya? Gak apa-apa. Nah, oke, Dastan. Nanti kalau pelajarannya Kak Intan ya, jadi kalau ada tokoh gitu, wah adiknya Dastan. Adiknya Dastan ikut belajar. Oke, nggak apa-apa. Misal nih, tokoh. Nah, tadi tokohnya siapa aja? Ditulis satu-satu, gitu ya? Halo? Iya. Heeh. Kenapa? Kenapa kok Kak Intan kira-kira pengen lihat tulisannya Dastan? Tahu nggak? Nggak tahu. Biar Kak Intan itu tahu, oh Dastan itu ternyata jago nulis nih. Nah, gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjut minggu depan lagi ya. Oke, kalau gitu apa ada yang ditanyakan sama Dastan untuk pembelajaran hari ini? Nggak ada. Nah, oke. Karena sudah malam kelihatan ngantuk banget. Oke, kalau gitu Kak Intan selesaikan ya pembelajaran hari ini. Ada. Oke, terima kasih. Dastan bisa keluar Oke. dari Zoom. Oke, dadah. Oke. Silakan. Oke, sip.